Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Ibu Inas dalam mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 8 semester ganjil. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya, agar apa yang akan kita pelajari dapat memberikan manfaat dan keberkahan kepada kita semua. Kita mulai dengan membaca ta'awud, kemudian dilanjutkan dengan doa sebelum belajar ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat serta berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Selanjutnya, Ibu mengingatkan anak-anak untuk melakukan absensi di WhatsApp group dengan menuliskan nama lengkap kalian, dicetak tebal, dan nomor absennya ya. Lalu, Ibu harap anak-anak selalu bersemangat mengikuti pembelajaran, walaupun kita diharuskan mengikuti pembelajaran secara online seperti ini dikarenakan pandemi yang belum berakhir. Kita doakan saja semoga pandemi ini segera berakhir ya anak-anak, agar kita dapat bertemu kembali secara offline atau bertatap muka di kelas. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai membaca Al-Quran dengan tepat berdasarkan kaidah tajwid, yaitu mad iwad, mad lain, dan mad arid lisukun. Apa tujuan kita mempelajari materi hari ini? Yang pertama, anak-anak dapat melaksanakan dan mengimplementasikan membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah tajwid. Yang kedua, anak-anak dapat menunjukkan dan menerapkan sikap teliti dalam bertindak dan berperilaku. Yang ketiga, anak-anak dapat menjelaskan pengertian mad iwad, mad lain, dan mad arid lisukun. Yang keempat, anak-anak dapat mendeskripsikan cara membaca mad iwad, mad lain, dan mad arid lisukun. Yang kelima, anak-anak dapat menganalisis bacaan mad iwad, mad lain, dan mad arid lisukun. Yang keenam, anak-anak dapat mendemonstrasikan bacaan mad iwad, mad lain, dan mad arid lisukun di dalam Al-Quran pada surat-surat pendek pilihan. Kita langsung masuk pada materi yang pertama, yaitu mengenai mad iwad. Secara bahasa, mad berarti panjang, sedangkan iwad berarti pengganti. Jadi, yang dimaksud dengan mad iwad adalah bacaan yang dibaca panjang sebagai pengganti dari fathatain atau fathah tanwin yang diikuti dengan alif dan dibaca waqaf atau berhenti. Bagaimana cara membaca mad iwad ini? Yaitu dibaca panjang satu alif atau 2 harokat. Agar lebih jelas lagi, anak-anak diperhatikan baik-baik ya contoh yang sudah Ibu tuliskan di papan tulis. Anak-anak perhatikan pada huruf terakhir. Di sana terdapat huruf ja berharokat fathatain atau fathah tanwin diikuti alif dan dibaca waqaf atau berhenti. Jadi, cara membacanya yaitu fi dinillahi afwaja, yaitu dibaca panjang satu alif atau 2 harokat.
Ibu beri contoh lagi dengan mendemonstrasikan bacaan Quran Surat Al-Adiyat ayat 1 sampai dengan 5. Disimak, diperhatikan baik-baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha. Fal muriyati qadha. Fal mughirati subha. Fa asarna bihi naq'a. Fa wasatna bihi jam'a. Shadaqallahul azim. Nah, itu tadi Quran Surat Al-Adiyat ayat 1 sampai dengan 5 yang berkaitan dengan materi pertama yang kita pelajari, yaitu mat iwad. Materi yang kedua yaitu mat lain. Secara bahasa, tadi mat berarti panjang, sedangkan lain berarti lunak. Jadi, yang dimaksud dengan mat lain adalah bacaan panjang yang dibaca lunak. Maksudnya apa? Jadi, dibaca mat lain apabila terdapat waw sukun atau ya sukun yang sebelumnya didahului dengan huruf berharokat fathah dan setelahnya bertemu dengan huruf hidup yang dibaca sukun atau mati. Nah, bagaimana cara membaca mat lain ini? Yaitu dapat dibaca 1 atau 2 atau 3 alif, yang berarti boleh dibaca 2, 4, atau 6 harokat. Agar lebih jelas lagi, anak-anak perhatikan contoh yang sudah Ibu tuliskan di papan tulis ya. Nah, anak-anak perhatikan pada kata terakhir. Dan Ibu beri kotak merah itu. Di sana terdapat huruf ba berharokat fathah, kemudian bertemu ya sukun dan bertemu huruf hidup non berharokat kasroh yang akan dibaca wakaf atau berhenti. Jadi cara membacanya yaitu Rabbul masyriqaini wa Rabbul maghribain. Seperti itu, bisa dipahami ya anak-anak? Ibu akan berikan contoh dengan mendemonstrasikan bacaan Quran Surat Al-Quraish ayat 1 sampai dengan 4. Disimak, diperhatikan baik-baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i wasy'if falyabudu rabba hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Shadaqallahul azim. Nah, itu tadi bacaan Quran Surat Al-Quraish ayat 1 sampai dengan 4 yang berkaitan dengan materi kedua yang kita pelajari, yaitu mengenai mat lain. Kita lanjut pada materi berikutnya ya. Anak-anak masih semangat kan? Harus selalu semangat. Materi berikutnya yang ketiga mengenai mat arid lisukun. Secara bahasa, mat berarti panjang, sedangkan arid berarti baru atau tiba-tiba, dan sukun berarti mati. Jadi, yang dimaksud dengan mat arid lisukun adalah bacaan yang dibaca panjang ketika mat tobi'i bertemu dengan huruf hidup yang dibaca wakaf atau berhenti. Baik itu berhenti di tengah ayat maupun di akhir ayat. Nah, bagaimana cara membaca mat arid lisukun ini? Yaitu
boleh dibaca 1 atau 2 atau 3 alif, yang berarti 2 harokat, 4 harokat atau 6 harokat. Agar lebih jelas, anak-anak perhatikan contoh yang sudah Ibu tuliskan di papan tulis ya. Contoh yang pertama, terdapat bacaan Malikin Nasi. Perhatikan baik-baik yang Ibu beri tanda garis merah. Nah, di sana terdapat huruf nun berharokat fathah diikuti alif. Nah, ini merupakan matopi'i. Kemudian bertemu dengan huruf sa berharokat kasroh. Ketika akan dibaca wakaf atau berhenti, bacaannya menjadi Malikin Nas. Seperti itu, bisa dipahami ya. Kita lanjut pada contoh kedua. Di sana terdapat bacaan kun fayakunu. Perhatikan baik-baik. Di sana terdapat huruf kaf berharokat domah bertemu dengan waw sukun. Nah, ini merupakan matopi'i. Kemudian bertemu dengan huruf hidup nun berharokat domah. Ketika akan dibaca wakaf atau berhenti, bacaannya menjadi kun fayakun. Seperti itu. Sudah jelas ya? Kita lanjut pada contoh ketiga. Di sana terdapat bacaan Ar-Rahmanir-Rahimi. Perhatikan baik-baik. Terdapat huruf H berharokat kasroh diikuti dengan ya sukun. Ini merupakan matopi'i. Kemudian bertemu dengan huruf mim berharokat kasroh. Ketika akan dibaca wakaf atau berhenti, bacaannya menjadi Ar-Rahmanir-Rahim. Seperti itu. Bisa dipahami? Sudah jelas ya anak-anak? Ibu akan berikan contoh lagi dengan mendemonstrasikan bacaan Quran Surat An-Naba ayat 1 sampai dengan 5. Disimak, diperhatikan baik-baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasa'alun anin naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun Shadaqallahul azim. Nah, itu tadi bacaan Quran Surat An-Naba ayat 1 sampai dengan 5 yang berkaitan dengan materi ketiga yang kita pelajari, yaitu mad arid lisukun. Nah, kita sudah belajar mengenai mad iwad, mad lain, dan mad arid lisukun. Kesimpulannya, kita sebagai umat muslim harus senantiasa belajar membaca Al-Quran agar bacaan kita dapat lancar, baik, dan benar, sehingga nantinya kita mahir membaca Al-Quran dan mendapatkan kedudukan yang mulia bersama malaikat. Salah satu caranya yaitu dengan belajar ilmu tajwid. Seperti pada hari ini, kita belajar mengenai mad iwad, mad lain, dan mad arid lisukun. Yang pertama, mad iwad yaitu bacaan yang dibaca panjang sebagai pengganti dari fathatain atau fathah tanwin yang diikuti alif dan dibaca wakaf atau berhenti. Cara membacanya yaitu 1 alif atau 2 harokat. Kemudian yang kedua mengenai mad lain. Mad lain adalah bacaan panjang yang dibaca lunak. Maksudnya apa? Yaitu apabila terdapat waw sukun atau ya sukun yang sebelumnya didahului dengan huruf berharokat fathah dan setelahnya bertemu dengan huruf hidup yang dibaca wakaf atau berhenti, baik itu berhenti di tengah ayat ataupun di akhir
ayat. Yang ketiga, mad arid lisukun, yaitu bacaan yang dibaca panjang ketika mad tabi'i bertemu dengan huruf hidup yang dibaca wakaf atau berhenti. Sudah jelas ya anak-anak mengenai materi hari ini? Jika ada yang belum jelas, silahkan ditanyakan di WhatsApp group. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu akan memberikan tugas kepada anak-anak. Yang pertama, silahkan anak-anak baca Quran Surat Al-Adiyat ayat 1 sampai dengan 5, kemudian Quran Surat Al-Quraish ayat 1 sampai dengan 4, dan Quran Surat An-Naba ayat 1 sampai dengan 5. Kalian baca, kemudian divideokan, lalu dikirimkan ke WhatsApp group ya. Tugas yang kedua, silahkan anak-anak analisis mengapa Quran Surat Al-Adiyat ayat 1 sampai dengan 5 merupakan bacaan mad iwad. Lalu Quran Surat Al-Quraish ayat 1 sampai dengan 4 merupakan bacaan mad lain, dan Quran Surat An-Naba ayat 1 sampai dengan 5 merupakan bacaan dari mad arid lisukun. Tugas kedua ini kalian kerjakan di buku tulis, kemudian difoto dan dijadikan PDF ya. Kemudian dikirimkan di WhatsApp group juga. Hari ini hari Senin. Ibu beri deadline, silahkan dikumpulkan hari Rabu maksimal jam 9 malam ya. Bisa dimengerti anak-anak untuk tugasnya? Iya. Kemudian tidak lupa Ibu mengingatkan anak-anak untuk selalu menerapkan protokol kesehatan 3M, yaitu yang pertama mencuci tangan, kemudian yang kedua menjaga jarak, dan yang ketiga memakai masker. Sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Kita akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.